Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lagi pada sehat ya kawan. Kali ini nih saya akan berbagi lagi mengenai pengerjaan as roda atau sap roda nih, yang bentuknya seperti ini. Ini nggak bisa dipegang oleh cak ya. Cuman itu tuh lubang di situ itu buat patokan ya. Nah, lihat saja nih caranya seperti ini. Ini bagi para pemula ya, Bang, mungkin belum tahu caranya untuk mengerjakan as roda mobil bagian depan nih. Cara saya seperti ini nih. Ini cara termudah dan tercepat gitu ya. Jadi kita nggak usah menggunakan cak 4 atau claw 4 ya. Kita hanya membuat dulu itunya, senternya ya, senter penyangga ya, seperti ini nih. Kita buatkan dulu senter buat nyangga, yang jadi patokannya lubang yang saya perlihatkan tadi tuh. Menggunakan ya as bekas lah yang diameternya yang bisa mencukupi lah untuk penyanggaan untuk itu. Nah, lubang yang di belakang itu buat patokan di situ, buat penyangga depan ya. Terus kita dorong sama senter jalan yang di kepala lepas itu. Disimpannya agak ke belakang biar itu kan bisa mentok tuh. Ada sayapnya itu kan bisa mentok. Jadi kalau kita dikerjain di bubut itu kan nggak muter, itu kan ada pentokannya di situ. Ini kan dudukan bearingnya udah aus nih, udah longgar ya, diperbaiki lagi biar ngepas lagi kan, soalnya nih rodanya udah goplak ya, udah pada goyang. Udah ngepas baru dilas. Cara ngelasnya juga ya, kalau kita ngelas sap ya as itu kan caranya beda ya, nggak asal as, nggak asal ngelas, maksudnya ada titik-titiknya ya. Cara ngelasnya itu dibagi 4, jadi bagi 4 terus sampai selesai kan ya. Tahap pertama misalkan di posisi itu tuh, di situ. Nah, setelah itu dibalik, diputar maksudnya. Diputar bagian bawahnya, harus nyenter, harus sejajar. Terus di bagian sampingnya tuh kan. Nah, itu maksudnya supaya si asnya itu tidak bengkok kalau kita cara ngelasnya seperti ini. Nggak ada tarik menarik gitu kan. Jadi asnya itu tidak sampai melintir. Kalau kita ngelasnya sekaligus itu kan nggak dibolak-balik gitu, nggak diseimbangin, nanti asnya itu suka bengkok melintir, bukan bengkok kayak dipukul jadi bengkok gitu kan, beda. Nanti akibatnya itu bisa mudah patah. Sedangkan kan ini bebannya berat nih, jadi diameternya sekecil ini bebannya berat kan. Bebannya tuh bisa nyampe ton ya, tonan berapa ton itu kan bisa kuat ini. Kalau asnya lurus, terus bahan asnya juga kan ada unsur bajanya lah gitu ya. Ya intinya kalau yang namanya sap itu harus lurus. Kalau ada bengkok itu mudah rusak atau mudah patah ya. Ya cara ngelasnya seperti ini, biar tidak goyang. Kalau udah dilas itu tetap lurus gitu, kalau kita bisa seimbang cara ngelasnya. Kalau cara ngelasnya
ya cara las teknik lah gitu kan beda, tidak asal ngelas. Ya hasil lasan kan bisa bagus kelihatan bagus gitu kan, cara biasa juga nggak diatur gini bagus ya, ya dilihatnya bagus gitu kan. Tapi kalau nanti dipakai daya tahannya beda ya. Kalau dilihat itu sama, hasilnya sama juga, cara ngelasnya begitu begini sih hasilnya sama, tapi nanti apakah lurus apakah goyang seperti itu, terus daya tahannya bisa lama atau cuman sebentar udah patah gitu kan, akibatnya seperti itulah ya. Biar setelah dijelaskan tuh lurus, tetap lurus nggak ada perubahan. Kalau ngelasnya seenaknya gitu kan, nggak dibagi jadi nggak ada keseimbangan, suka melintir itu jadi goyang. Selain lurus itu ya tahan lama juga hasilnya. Terus diameternya itu harus ngepas untuk bearing ya, nggak terlalu keras masuknya, nggak terlalu ringan juga gitu kan. Masukinnya itu tetap aja harus ada presan, harus ngepres gitu kan. Ya lebih bagusnya kalau ngebubut as itu buat bearing ya, sebisa mungkin ngepasnya itu dapat dibubut udah ngepas, tapi cuman diamplas dikit aja gitu kan, nggak usah ngepasinnya pakai amplas gitu kan, lama ngamplas belum masuk amplas lagi, itu kurang bagus itu. Nanti diameternya atau kerataan diameternya itu ya kurang akurat lah gitu kan. Beda kalau kita ngepasin tinggal dikit lagi kan, diamplas dikit udah ngepas gitu. Jadi untuk ngepaskannya diameter itu dengan amplas terus kan gitu, itu kurang bagus kalau seperti itu. Setelah pakai sihmat itu hasilnya tuh tinggal sedikit lagi amplas sedikit gitu kan, udah pas gitu. Untuk ngecek bearingnya, untuk ngepas atau tidaknya dia udah ngepas atau belum nih gitu kan, tinggal dicek aja, dimasukin bearingnya. Jadi masukin bearingnya nggak usah dipukul-pukul sampai masuk, kita dorong aja bearingnya, dorong nih, dorong terus tariknya berat nggak gitu kan. Ditariknya tuh kalau ditariknya berat, nah itu udah ngepas itu. Kalau didorong pakai tangan nggak masuk ya itu berarti belum pas itu kan. Dorong dulu pakai tangan, dorong tapi ditarik tuh berat tuh kan, nanti dilihat tuh kelihatan kan. Nanti saya lihat kan lebih dekat nih. Nah seperti ini ngeceknya, ngecek bearing kan diukur udah pas tuh kan pakai sihmat ya, pakai alat ukur tuh. Terus kita cek masukin bearingnya, dorong. Nah kalau ditarik berat tuh, nah itu artinya udah pas, segitu bagus banget kalau caranya seperti itu masuknya ya. Nah, ini nih saya ada las ancuran nih, sebentar nih ada lagi satu nih yang mau saya bagi. Cara las aluminium ini juga kan tuh nap rodanya nih, nap roda yang barusan kan asnya tuh as rodanya. Nah ini nap rodanya, dudukan peleknya kan, ini juga aus nih, dudukan bearingnya tuh udah blong, udah goplak ya. Ini bahannya nap roda ini nih ancuran nih, saya las ancuran. Teknik cara las ancuran itu ya, cara bagusnya harus diginiin dulu.
harus dipanasin dulu ya sebelum dilas. Nggak begitu langsung dilas ancuran tuh kan. Las ancuran itu caranya ada caranya, nggak langsung dilas gitu aja, harus dipanasin dulu. Kalau nggak dipanasin dulu itu nggak tembus, kurang nempel, jadi jelek. Kalau dilihat juga tuh jelek banget kelihatannya, berantakan sekali gitu kan. Kawatnya itu, hasil lasannya itu berantakan lah kalau kita nggak dipanasin dulu ya. Minimalnya itu kalau dipanasin sampai 200 derajat itu minimal dari barang atau media yang mau kita las, besar kecilnya. Kalau lebih besar lagi ya lebih panas lagi. Nah ini setelah dipanasin di atas itu, atas pemanas ya, plus juga nih pakai dipanasin gini biar lebih panas. Kalau nggak begini ya tidak akan bagus las ancuran itu. Terus pakai kawatnya juga, kawat ancuran juga, kawat ancuran yang lunak ya macam-macam itu. Kawat las ancuran itu macam-macam, ada yang bisa dilas tapi nggak bisa dikerjain, itu keras banget. Ada itu kan, kalau kawat seperti itu digunakan untuk cuman nyambung aja, nggak ada pengerjaan lagi ke sananya. Seperti itu. Nah setelah dipanasin udah kelihatan agak merah-merah lah gitu ya, nggak perlu sampai merah, agak kemerahan atau masih hitam juga sih. Kalau udah panas sih nggak masalah, langsung aja dilas gitu ya. Tapi kita udah terasa nih panasnya udah cukup gitu kan. Las ancuran itu tidak seperti, caranya tidak seperti las biasa ya, tidak seperti las besi ya. Kalau nggak terjun sih mana bisa ya, kita harus terjun dulu, harus nyobain dulu di mana nih las ancuran. Kita harus terjun ke situ dulu, nyobain dulu. Kalau nggak nyobain mana tahu rasanya, mana bisa gitu kan. Seperti itu. Ya trik las ancuran itu seperti ini. Hanya sekilas saja, nanti ke depan insya Allah saya bahas dengan lebih detail lagi ya. Segitu saja dulu. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.